Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Perkenankan saya berdiri di sini bersama Bapak Ibu semuanya untuk berkenalan, kemudian nanti kita sharing ilmu tentang pengenalan anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu semua, saya Heni Retnosari, saya dari TKI Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, Kabupaten Sragen. Kita hari ini sharing ilmu tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangannya. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Secara fisikly yang bisa kita lihat langsung itu anak yang tunadaksa atau dia cacat secara fisik itu langsung bisa kita lihat, atau dia tunagrahita itu dia seperti anak yang Down syndrome dan lain-lain. Nanti bisa kita lihat seperti apa anak-anak itu. Di sini ada gambar bahwa ini anak-anak yang menderita Down syndrome atau gangguan hambatan Down syndrome. Mereka dari secara fisik, dari muka sudah kelihatan ya, dari wajah. Kategori anak berkebutuhan khusus ada dua, ABK yang bersifat permanen dan temporer. Seperti apa nanti permanen kita bahas di nanti. Kedua kategori itu memiliki hambatan belajar yang disebabkan karena tiga hal atau tiga faktor. Yang pertama dari lingkungan anak, kemudian dari lingkungan eksternal anak, atau dari dalam diri anak sendiri. Yang ketiga, dari faktor lingkungan dan dari diri anak sendiri. Nah, yang akan kita sharingkan di sini nanti tentang anak ABK yang bersifat permanen dan temporer. Untuk anak yang bersifat permanen, ABK yang bersifat permanen, yaitu tunanetra, buta, kemudian tunarungu atau tunawicara. Ketika anak sedari lahir, bawaan sejak lahir dia sudah tunarungu, secara otomatis dia akan tunawicara karena tidak ada yang stimulus yang masuk dari telinga untuk dia ucapkan. Kemudian gangguan kecerdasan ini bisa kita tunagrahita, kita sebut tunagrahita. Kemudian tunadaksa ini cacat secara tubuh. Tunalaras atau gangguan perilaku. Anak autis, anak ADHD, cerebral palsy ini kalau kita kelumpuhan otak besar atau layu. Lanjut. Ada beberapa ABK atau anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen tadi. Ciri-cirinya seperti ini. Anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra, kalau dia tunanetranya bukan sejak lahir, akan terlihat ketika dia kurang bisa melihat atau kabur. Kemudian kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya dan lain-lain. Kemudian anak yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu, ini sering memiringkan kepala atau berusaha untuk mendengar. Karena apa? Anak tunarungu ini ketika dia duduk di depan pun dia akan sangat kesulitan untuk mendengar guru yang berada di depan. Atau seperti halnya kita, anak kita, seorang ibu memanggil anaknya tidak mendengar tapi dia berusaha mendengar, dia memiring-miringkan telinganya untuk mendengar, berusaha mendengar, itu bisa dikategorikan tunarungu. Tunarungu di sini ada tunarungu sedang, tunarungu berat gitu ya. Jadi nanti kita bisa konsultasi di ahlinya. Kemudian anak tunagrahita, penampakan fisiknya tidak seimbang, kepala terlalu kecil atau terlalu besar. Kemudian tidak dapat mengurus diri sendiri. Tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan. Dia asik dengan dirinya sendiri. Dia tidak begitu respon dengan lingkungannya. Kemudian koordinasi gerakan sangat kurang. Karena dia tunagrahita, dia kadang kalau marah dia pembawaannya suka tantrum ya, meletup-letup gitu. Lanjut. Kemudian anak tunadaksa atau cerebral palsy bisa. Cerebral palsy masuk di tunadaksa karena sangat kelihatan dari tangan kaku, tidak dapat menggenggam, kemudian terdapat anggota tubuh yang tidak lengkap. Nah, itu di tunadaksa. Tunadaksa dia cacat secara fisik. Kemudian anak gangguan emosi dan perilaku ini bisa dikatakan tunalaras. Cenderung membangkang, mudah terangsang emosinya, dan sering melakukan tindakan agresif merusak, itu dia tunalaras.
cenderung prestasi belajar dan motivasinya rendah. Dia tidak suka untuk menarik tidak suka belajar, tidak suka ilmu yang baru. Dia asik dengan dirinya sendiri, dia kecenderungan motivasi untuk belajarnya sangat rendah. Kemudian sering bertindak melanggar norma sosial atau norma sosial hukum karena memang dia tidak bisa berpikir sampai di situ. Autis ini mengalami hambatan di dalam bahasa, kesulitan mengenal atau merespon emosi, kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan, datar dia ya. Kemudian kurang memiliki perasaan dan empati, sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak, kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri. Anak autis ini cenderung asik dengan dunianya sendiri. Lanjut. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Temporer ini, yang dimaksud temporer adalah dia bisa distimulus, kemudian bisa mendekati anak normal, walaupun tidak dikatakan normal sekali. Anak mengalami hambatan bicara. Hambatan bicara, gagap, artikulasi, gagap itu diulang-ulang ya, atau mungkin dia kurang bisa langsung untuk lancar bicara. Hambatan berucap dan bicaranya kurang lancar itu. Jadi kurang dipahami apa maksudnya, kurang jelas gitu. Terus kalau dia bicara kadang nyerocos tapi tidak bisa dipahami maksudnya. Kemudian anak mengalami gangguan dalam komunikasi, terlambat bicara, tidak dapat berkomunikasi, mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti. Nah, di sini gangguan komunikasi ini seringnya didapati ketika anak-anak masa usia kecil, masa usia umur mungkin 1-2 tahun itu dia mengekspresikan dalam bentuk bahasa, kata-katanya mungkin kalau kita bisa sebut bahasa planet. Kemudian anak mengalami kesulitan dan lamban belajar, meliputi fungsi intelektualnya anak. Jadi di lambat belajar di sini bisa dikategorikan anak berkebutuhan khusus karena butuh stimulus atau perlakuan khusus dari kita seorang pendidik maupun orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Next. Ini adalah sebuah cuplikan dari seseorang yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Tidak semua anak memiliki perkembangan sesuai dengan bertambahnya usia. Ada beberapa anak yang mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangannya, baik hambatan perkembangan dari dalam diri anak secara fisik, emosional, maupun hambatan dari luar diri anak akibat lingkungan yang tidak memfasilitasi kebutuhan khususnya. Ini terjadi di sekolah-sekolah di mana lembaga tersebut bukan lembaga inklusi, tapi ada anak yang berkebutuhan khusus masuk di situ. Sehingga mereka seringkali mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dan beradaptasi dalam pembelajaran. Kebanyakan hambatan perkembangan dapat diidentifikasi sejak usia dini. Untuk menyatakan anak itu berkebutuhan khusus dibutuhkan ahlinya. Kita sebagai pendidik tidak serta-merta langsung bisa mengatakan anak tersebut berkebutuhan khusus. Harus ada ahlinya tersendiri. Dan kita sebagai pendidik hanya bisa berkonsultasi, kemudian mengadaptasi bagi anak tersebut di lingkungan kita, mengadopsi cara-cara atau metode-metode yang bisa dilakukan untuk menstimulus anak berkebutuhan khusus, serta sebagai pendidik atau kita sebagai orang tua memfasilitasi anak tersebut supaya berkembang sesuai dengan karakteristik kebutuhan khususnya. Demikian untuk paparan hari ini. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semuanya nanti bisa saling sharing setelah ini. Kita lanjutkan diskusi di kelompok masing-masing. Terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.